Datang dan pergi memang senantiasa berpasangan, selalu melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Mereka mempunyai memori yang lekat dan kuat saat keduanya menghampiri. Rasa bahagia dan sukacita, serta perih menyiksa yang pasti akan menyambangi. Suatu kondisi yang sama-sama bermain dalam emosi, menantang diri untuk bisa mengendalikan hati. Selamat datang di kanal YouTube Erik Edi Saputro, bareng gue, Erik. Sebelum kita mulai berbicara tentang suatu hubungan yang panjang, ada suatu proses yang agaknya menjadi penting banget untuk dilaluin, yaitu proses pendekatan. Di mana dalam proses ini atau ketika proses ini kita bakal mengetahui tentang berbagai hal, baik buruk, terus suka dan tidak sukanya, atau sesuai atau tidak sesuainya orang lain dengan diri kita, yang nantinya akan menjadikan itu keputusan tentang berlanjut atau tidak berlanjutnya hubungan kita gitu, hubungan antara dua orang yang lagi dalam proses pendekatan. Nah, proses ini itu jarang banget atau sering atau gimana ya ngomongnya, lu itu belum tentu bakal berhasil dalam proses ini. Karena banyak banget orang yang udah pendekatan lama gitu, hingga akhirnya batal, atau kayak udah mau jadi aja, tapi ternyata nggak jadi. Itu banyak banget. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu cerita tentang itu. Cerita tentang pasang insan manusia yang telah melaksanakan atau telah menjalankan proses PDKT, namun akhirnya tidak berhasil gitu, tidak melanjutkan ke dalam atau ke kondisi yang lebih serius lagi. Cerita ini gue dapet dari temen gue yang ada di Serang, Banten. Kebetulan dia nggak mau disebutin namanya, jadi gue kasih aja atau gue sebut aja dia dengan sebutan Cynthia kali ya. Dan pasangannya ini atau orang yang menjadi PDKT-annya itu sebut aja Ervan. Biar gampang. Jadi si Cynthia ini itu dia lagi dalam proses perbaikan diri atau hijrah. Oh ya, sebelum itu gue info dulu bahwa cerita ini adalah cerita yang baru banget terjadi dan merupakan salah satu efek dari COVID-19. Oke, balik lagi. Jadi Cynthia tadi adalah seorang perempuan gitu yang sedang dalam proses hijrah atau perbaikan diri. Dan Cynthia ini adalah teman gue gitu. Jadi gue mendapatkan cerita ini dari dia yang gue coba untuk sampaikan lagi ke lu semua. Nah, dalam proses perbaikan dirinya ini, Cynthia mulai mempelajari tentang berbagai hal yang berbau agama, yang berbau tentang gimana cara untuk menjadi orang yang lebih baik, terus memperbaiki cara ibadah dan segala macamnya. Tapi itu semua balik lagi masih dalam proses gitu. Dalam prosesnya ini juga bahkan Cynthia udah mulai dia mulai kayak ngikutin akun-akun Instagram yang berhubungan dengan kajian-kajian, terus mulai mengikuti akun-akun Instagram yang membahas tentang
hijrah, membahas tentang perbaikan diri dan segala macam tentang hal tersebut. Singkat cerita nih, dalam prosesnya itu tiba-tiba nih karena Cynthia udah sering banget ngikutin atau mencari informasi-informasi tentang perbaikan diri di Instagram, tiba-tiba ada seorang pria nih yang nge-like semua fotonya Cynthia. Padahal ketika dia lihat di pertemanan, mereka berdua itu tidak berteman sama sekali. Tapi si cowok ini like semua fotonya si Cynthia gitu. Nah ini kan otomatis membuat Cynthia penasaran ya. Maksudnya ini orang siapa gitu, kenapa dia tiba-tiba like semua foto gue gitu, mungkin menurut Cynthia. Terus kayak apakah ini orang adalah temen gue yang gue lupa atau gimana gitu. Nah dari situ semua dia kayak ya udah deh gitu, daripada gue penasaran ini siapa, mending gue tanya aja kenapa dia nge-like semua foto gue padahal gue nggak berteman gitu sama dia. Dicobalah tuh di DM sama si Cynthia, lu siapa gitu, terus kenapa lu like hampir semua foto gue padahal kita nggak berteman gitu. Follower gue juga nggak banyak-banyak banget, jadi ketika lu nge-follow nge-like foto gue kelihatan jelas gitu. Setelah beberapa saat Cynthia tanya nih atau DM ya, maksudnya nanya via DM ke cowok ini, terus dijawablah sama si cowok ini yang namanya adalah Ervan tadi. Dan si Ervan menjelaskan bahwa foto-fotonya Cynthia nih, beberapa fotonya Cynthia maksudnya, itu selalu muncul di explore-nya dia, entah kenapa gitu. Hal ini yang kemudian membuat si Ervan berasa penasaran dan tertarik sama Cynthia, dan akhirnya mengkepoin kali ya, mengkepoin Cynthia. Terus dia buka beberapa foto, hampir semua fotonya, terus dia like gitu. Asumsi gue ini semua terjadi karena Cynthia tadi yang lagi yang lagi dalam proses perbaikan diri, sering banget mengunjungin akun-akun yang berhubungan dengan hijrah gitu. Dan kemungkinan besar si Ervan ini juga melakukan hal yang sama. Gue nggak tahu ini masuk dalam algoritma Instagram atau enggak, tapi kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Karena mereka sering berinteraksi di akun yang sama, akhirnya salah satu akun atau antara Cynthia dan Ervan gitu. Maksudnya akunnya si Ervan, akunnya si Cynthia nongol lah di explore-nya si Ervan gitu. Nah, ini yang kemudian membuat mereka atau menjadikan awal dari pertemanan mereka gitu. Setelah Cynthia menanyakan kenapa, terus setelah Cynthia konfirmasi itu gitu, akhirnya mereka menjadi benar-benar berteman. Mereka sering ya saling balas komen di Instagram gitu. Terus kalau misalnya ada yang bikin story salah satu cinta mereka ditanggapin gitu-gitu, hingga akhirnya mereka tukaran ke nomor WA, terus berlanjut ke WA, saling memberi kabar di sana, saling bertanya tentang keadaan, saling bercanda dalam tawa yang akhirnya menimbulkan rasa. Proses pertemanan ini atau perkenalan ini yang mereka lakukan secara daring atau secara jarak jauh itu berlanjut atau berlangsung sekitar 3 minggu di pertengahan bulan Februari sampai Maret gitu. Hingga akhirnya si Ervan confirm ke Cynthia bahwa kayaknya gue mau ketemu sama lu langsung gitu, mau silaturahmi dan menunjukkan bahwa kayaknya gue serius gitu sama lu gitu. Padahal mereka memang belum pernah ketemu sama sekali. Nah, untuk mereka ketemu ini itu mereka nggak segampang itu gitu. Cynthia rumahnya ada di Tangerang, Serang,
Sedangkan si Ervan rumahnya ada di Bandung. Which is kalau misalnya mereka mau ketemu, si Ervan harus menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh. Tapi si Ervan sama si Cynthia udah deal gitu bahwa mereka akan ketemu. Hingga akhirnya di awal-awal Maret itu si Ervan bilang bahwa dia akan ke rumah Cynthia, namun diundur karena maksudnya dia akan ke rumah Cynthia tapi diundur beberapa kali. Terus di pertengahan Maret dia pengen ketemu, namun COVID-19 menghalangi karena udah PSBB dan segala macamnya. Hingga akhirnya mereka batal tuh untuk ketemu. Terus karena memang mereka belum bisa untuk ketemu, akhirnya mereka tetap melanjutkan tuh hubungan pertemanannya ini atau pendekatannya ini via daring tadi, sampai suatu saat si Cynthia merasa jenuh gitu tentang hubungan mereka ini gitu. Yang akhirnya pergi secara perlahan, sedikit demi sedikit menghilang, terus udah lost aja. Tega ya. Dari cerita ini sih menurut gue ada beberapa hal yang kayaknya penting banget untuk untuk kita pelajarin gitu, bahwa kadang kepastian itu menjadi hal yang benar-benar penting untuk diklarifikasi gitu. Kalau misalnya dalam proses pendekatan lu kayak enggak deh nih orang enggak gitu, ya udah lu harus klarifikasi itu langsung gitu, karena itu akan lebih baik. Memang sakit untuk lu atau untuk dia gitu, memang akan berasa sakit gitu. Tapi akan lebih sakit lagi ketika lu terus bersama dia nih, terus saling memberi kabar sedangkan lu sudah tidak punya rasa, dan dia rasa sayangnya sudah tinggi ke lu nih, sudah besar ke lu, terus lu tinggalin. Percayalah itu akan jauh lebih sakit. Dan dan kepastian itu kayak suatu hal yang penting banget gitu, yang nggak bisa kita anggap sepele, karena memang itu bakal menjadi penentu akankah suatu hubungan itu lanjut atau enggak. Jika enggak, ya pastikan berhenti untuk membuka hati atau memberikan pengharapan. Jika lanjut, maka buktikan secepat mungkin. Mungkin itu aja cerita yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak buat lu yang udah mau dengerin gue. Terus like, komen, dan subscribe channel ini kalau lu masih mau dengerin gue. Kalau misalnya lu berasa ini gak penting, gak apa-apa, lu dislike aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.